warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya untuk minggu ini ya. Panggilkan Aisyah. Hadir Bu. Hadir, oke, ada dua Aisyah. Ini Aisyah Nasution, satu lagi mana? Hadir. Oh, hadir, oke. Ibrahim. Hadir, Bu. Hadir, oke. Andi, datang nggak Andi? Hadir, Bu. Nah, hadir, oke. Eka. Rina. Nurianti. Oke, berarti ada satu yang tidak hadir hari ini. Kemana kawannya? Sakit Bu. Sakit. Oke, kita doakan supaya kawan kita itu cepat sehat. Amin. Oke. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita minggu ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nasih dan mansuh, ya. Nasih dan mansuh. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau semuanya fresh dulu ketika belajar sama Ibu, ya. Oke, semuanya berdiri dulu, berdiri. Ayo, berdiri. Oke. Nah, berdiri semuanya. Sekarang silakan gerakkan tangannya ke samping. Oke, ya bagus. Ke atas, Ya, ke bawah lagi, sekali lagi. Kemudian katakan ha kepada kawanmu. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Nah, di slide sudah Ibu buat. Kita akan membahas apa? Muhkam dan mutasyabih. Nah, untuk anak-anak sekalian, ada nggak yang sudah pernah dengar apa itu muhkam, apa itu mutasyabih? Belum. Oke. Kalau belum mendengar ini, mari kita lihat apa sebenarnya muhkam itu. Jadi di dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat muhkam. Ingat ya, ada namanya ayat-ayat muhkam dan ada pula namanya ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama kita bahas, apa sebenarnya ayat-ayat muhkam itu? Ayat-ayat muhkam ini adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita membaca ayat tersebut, kita baca maknanya, nah, kemudian kita sudah paham apa maksud ayat muhkam itu. Apa maksud ayat tersebut itu? Berarti tidak perlu ada penjelasan lagi dari tafsir, dari hadis, kita sudah paham. Itu namanya ayat muhkam. Tidak perlu ada penjelasan dari hadis, tidak perlu ada penjelasan dari tafsir. Bisa ditangkap nggak? Berarti ayat muhkam itu ayat yang sudah jelas, yang tidak perlu ada penafsiran dari tafsir ataupun hadis. Bisa ya? Nah, ada pertanyaan sampai di sana mengenai pengertian muhkam? Ya, pas. Kita lanjut.
Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar ini adalah pembukaan dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran kita ketahui ada berapa jumlah surah? Ada? Siapa yang tahu? Berapa surah? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kawannya. Ada 114 surah di dalam Al-Quran. Nih. Jadi ketika kita membaca awal surah itu, ada beberapa makna di pembukaan surah itu yang kita tidak tahu apa maknanya. Contohnya Alif Lam Ra atau nih apa bacaannya? Hamim, seperti itu. Nah ini atau Alif Lam Mim, banyak sekali awal-awal pembuka surah di dalam Al-Quran. Nah ketika kita membaca ini, maka apa maknanya? Wallahu a'lam bimurad. Hanya Allah lah yang tahu apa makna dari pembuka surah ini. Ya, itu. Oke. Itu di dalam pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, kenapa ada yang seperti ini? Kenapa ada yang seperti ini di dalam Al-Quran? Itu menunjukkan bahwa nih, yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Itu menunjukkan bahwasanya akal manusia itu terbatas. Walaupun manusia diberi kelebihan akal dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain, tapi akal kita itu juga terbatas. Tidak bisa kita membahas apa sebenarnya makna dari pembuka surah-surah di dalam Al-Quran, termasuk dari Alif Lam Mim, Hamim, Alif Lam Ra, dan masih banyak yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya akal kita terbatas. Nah, ini apalagi hikmah keberadaan Fawati Aswar, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Berarti ini tergolong ayat muhkam atau ayat mutasyabih? Yang ini Alif Lam Ra Hamim Alif Lam Mim. Yuk, siapa yang tahu? Ini tergolong ayat muhkam atau ayat mutasyabih? Ayat mutasyabih. Ayo pintar lagi kawannya yang jawab ya. Ini tergolong ayat mutasyabih. Kenapa? Karena perlu penerjemahan lanjut melalui tafsir, melalui hadis. Paham ya? Oke. Berarti ayat yang muhkam itu ayat yang jelas. Ayat yang mutasyabih ayat yang apa? Jelas. Bukan tidak jelas, nah. Yang perlu penjelasan lebih lanjut. Iya. Oke. Sekarang ini dia. Ayat yang samar maknanya. Tuh, ya. Ayat yang samar maknanya mutasyabih. Berarti contohnya termasuk ini tadi. Alif Lam Mim. Termasuk ya? Nah, oke. Berarti sudah bisa ditangkap perbedaan muhkam dan mutasyabih. Oke, kita lanjut. Contohnya dari ayat-ayat yang muhkam tadi. Apa sebenarnya contohnya Bu ayat muhkam? Ada beberapa di sini. Al-Hujurat ada. Kemudian Al-Baqarah ayat 21 ada. Apalagi Al-Baqarah ayat 275. Yang paling simpel, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perlu penjelasan kayak ini? Ayat ini? Tidak, Ibu rasa. Pas ya? Tapi kalau kita buat contohnya yang mutasyabih, aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Misalnya itu contohnya. Dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Misalnya contohnya seperti itu.
Tidak. Dijelaskan nggak cara bagaimana berzakat? Tidak. Ini perlu penafsiran lebih lanjut. Perlu penafsiran lebih lanjut melalui hadis, melalui tafsiran-tafsiran yang ada di dalam kitab. Nah, jadi dia jelas masuk kategori ayat mutasyabih. Paham ya? Oke, sampai di sana Ibu mau adalah dulu yang bertanya ya kan? Karena itu tandanya kita feedback. Ada yang menjelaskan, ada yang memahami. Seperti itu ya nak ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya Bu Oke, nak silakan. Siapa namanya? Fatimah Bu. Fatimah. Ayo Fatimah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa perbedaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih Bu? Iya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Pertanyaannya bagus sekali. Apa perbedaan ayat-ayat muhkam dengan mutasyabih, Bu? Oke, jelaskan lagi kembali. Tadi ayat muhkam itu adalah jelas maknanya. Dan bisa kita buat sintaknya biar tahu, biar kelihatan ya. Mutasyabih itu ini perlu pemaknaan lebih lanjut. Pemaknaan lanjut. Nah, jadi perbedaannya sudah terlihat di sini. Ini ketika kita membaca ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quran, kita sudah paham. Oh, ini maksud ayat ini. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat mutasyabih perlu pemaknaan lebih lanjut. Gitu. Kita baca lagi tafsirnya, kita baca lagi hadis-hadis yang berkaitan tentang ini. Nah, gitu. Jadi biar kita semakin paham. Lalu bagaimana Bu? Kalau misalnya kami memaknai ayat tersebut, contohnya ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam di atas aras. Itu bagaimana itu Allah bersemayam di atas aras? Itu baharu kan? Iya. Baharu. Jadi ini adalah ayat yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ya paham ya nak? Nah tadi ya. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Nah, kita cukupkan? Cukup. Ibu mau adalah satu orang lagi bertanya. Oke. Yang lagi? Oke, iya. Oh, biar keren sedikit pakai mikrofon lah ya kan? Iya. Pakai mikrofon biar lebih kuat suaranya. Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih tersebut? Banyak sekali manfaatnya nak. Selain mengasah akal pikiran kita supaya lebih tajam lagi dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, itu bermanfaat juga untuk orang lain. Apa? Orang lain bisa membaca hasil pemahaman kita, terjemah-terjemah kita. Jadi ayat mutasyabih ini bisa kita pahami, bisa kita terima, bisa kita ajarkan ke orang lain. Gitu ya? Paham? Paham. Jadi sampai di sini pertemuan kita, tapi sebelumnya Ibu akan simpulkan kembali apa materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini adalah ayat-ayat. Ada ayat muhkam dan kemudian ada ayat mutasyabih. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tugasnya, Ibu akan bagikan dari email CGR dan CBN. Ya, jangan lupa periksa